Assalamualaikum, bertemu lagi bersama saya Ayu di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada program studi Sistem Informasi mata kuliah ini akan membantu untuk mengelola data dan mengambil keputusan efektif. Mata kuliah ini akan membuka wawasan tentang peran teknologi dalam efisiensi dan inovasi. Mari kita pelajari bersama. Capaian pembelajaran lulusan mata kuliah ini ada dua, yaitu CPL 9. Mampu melakukan analisis kebutuhan pengguna dan manajemen proyek sistem informasi dengan pendekatan yang tepat untuk memastikan keberhasilan implementasi. Lalu CPL 10, mampu mengelola layanan teknologi sistem informasi untuk kebutuhan industri, serta berperan sebagai konsultan dalam strategi transformasi digital organisasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK sebagai berikut. CPMK Yung Desem 922 mampu mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan pengguna secara mendalam melalui teknik seperti wawancara, survei, dan observasi untuk menyusun spesifikasi yang sesuai dengan tujuan sistem informasi. CPMK Sentu 923 mampu merencanakan dan mengelola proyek sistem informasi dengan memilih pendekatan manajemen proyek yang sesuai. CPMK Sentu 924 mampu memonitor dan mengevaluasi kemajuan proyek sistem informasi untuk memastikan implementasi yang tepat waktu dan sesuai spesifikasi, serta melakukan penyesuaian jika terjadi perubahan kebutuhan atau kendala. CPMK 725 mampu mengidentifikasi dan mengelola kebutuhan layanan teknologi informasi di organisasi, termasuk pemantauan kinerja, keamanan data, dan pemeliharaan sistem. Sistem Informasi Manajemen pada PT Perusahaan Listrik Negara Persero Cabang Kabupaten Rokan Hulu. Mirajul Rifki, Dona Hendri Maradona, Darmanta Sukrianto, Maharani, Universitas Pasir Pengarayan Rokan Hulu Indonesia, mirajulrifki@gmail.com, penulis korespondensi. Diajukan 24 November 2022, diterima 4 Desember 2022, dipublikasi 1 Januari 2023. Abstrak. PT PLN Persero Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu cabang dari PT PLN Persero yang memberikan jasa penyediaan jaringan listrik di Kabupaten Rokan Hulu. PT PLN Persero Kabupaten Rokan Hulu mempunyai aktivitas antara lain meningkatkan hubungan dengan masyarakat, terutama dalam bidang pelayanan jasa listrik, melakukan kegiatan inventarisasi dalam hal pembangunan jaringan, pengadaan material, dan peningkatan pelayanan listrik ke pedesaan. Proses pembuatan laporan dalam beberapa bidang yang masih tersimpan dalam file Microsoft Excel tidak memungkinkan untuk dapat memberikan peringatan waktu perbaikan ataupun penggantian terhadap permasalahan yang ada dalam pelayanan dan pengarsipannya. Seperti pelayanan keluhan pelanggan, pemasangan baru, laporan perubahan daya, dan pembuatan laporannya pada setiap bidang ada yang masih menggunakan Microsoft Excel, atau pelanggan harus datang langsung ke kantor PLN untuk komplain terhadap permasalahan yang dihadapi. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan model waterfall, perancangan database menggunakan entity relationship diagram, dan perancangan alur data menggunakan data flow diagram. Hasil dari penelitian ini adalah dibangunnya sebuah sistem informasi manajemen pada PT PLN. Sistem informasi ini diharapkan dapat membantu pihak karyawan PT PLN dalam manajemen perusahaan menjadi lebih baik lagi. Kata kunci PLN, Rokan Hulu, SIM. Pendahuluan. Sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari subsistem yang saling terintegrasi dan berkolaborasi untuk mengatur semua proses bisnis yang terjadi di perusahaan, dari mulai proses transaksi, proses produksi, dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pekerjaan yang ada dalam perusahaan. Selain itu, sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem informasi berbasis komputer yang digunakan oleh manajemen untuk memproses data dan memberikan informasi yang berkualitas. Sistem informasi manajemen sudah digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari bidang pendidikan, kedokteran, industri, dan bidang yang membutuhkan informasi secara intens. PT PLN Persero Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu cabang dari PT PLN Persero yang memberikan jasa penyediaan jaring listrik di Kabupaten Rokan Hulu. PT PLN Persero Kabupaten Rokan Hulu mempunyai aktivitas antara lain, meningkatkan hubungan dengan masyarakat, terutama dalam bidang pelayanan jasa listrik, melakukan kegiatan inventarisasi dalam hal pembangunan jaringan, pengadaan material,
dan peningkatan pelayanan listrik ke pedesaan. Pada PT PLN terdapat 4 bagian seperti kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan, pelayanan dan administrasi, transaksi energi, dan teknik. Dalam memanajemen material dan pelayanan pada PT PLN Persero, masih terdapat beberapa proses yang dikerjakan dengan Microsoft Excel dan membutuhkan ruang berkas yang besar. Hal tersebut menyebabkan sulitnya proses pencarian data material, proses pengarsipan laporan, dan jika ada keluhan pelanggan, harus datang langsung pada pihak PT PLN Persero Kabupaten Rokan Hulu. Pengelolaan data laporan pada PT PLN dalam setiap bidangnya, beberapa ada yang masih menggunakan Microsoft Excel dalam pelayanan dan pengarsipannya, seperti data pelanggan, pelayanan keluhan pelanggan, pemasangan baru, laporan perubahan daya, laporan petugas, dan pembuatan laporannya pada setiap bidang. Oleh karena itu, permasalahan tersebut membutuhkan suatu sistem informasi yang menunjang kegiatan pelayanan, serta membantu memanajemen data, dan dibutuhkan suatu aplikasi yang dapat mempermudah proses pengolahan semua data, menyajikan laporan data setiap bidang yang ada pada PT PLN, dan mempermudah masyarakat untuk menyampaikan keluhannya. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, solusi yang diusulkan adalah membangun sebuah sistem informasi manajemen yang dapat memudahkan pihak PT PLN dan masyarakat dalam proses pengolahan data, keluhan pelanggan dan penyajian laporannya yang masih menggunakan Microsoft Excel atau belum terkomputerisasi dalam setiap bidang yang ada pada PT PLN Kabupaten Rokan Hulu mampu menghasilkan informasi yang baik. Studi literatur. Sistem informasi manajemen adalah metode yang menghasilkan informasi pada waktu yang tepat untuk pengelolaan organisasi dan kegiatan operasi internal organisasi. Tujuan untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan untuk meningkatkan proses perencanaan dan pemantauannya. Manajemen sendiri mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan dalam suatu organisasi. Secara akademis, istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk pada sebuah metode manajemen informasi yang berkaitan dengan otomasi atau dukungan terhadap pengambilan keputusan manusia. Misalnya sistem pendukung keputusan, sistem pakar, dan sistem informasi eksekutif. Sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari sub-subsistem yang saling terintegrasi dan berkolaborasi untuk membantu manajemen dalam menyelesaikan masalah dan memberikan informasi yang berkualitas kepada manajemen dengan cara mengolah data dengan komputer sehingga bernilai tambah dan bermanfaat bagi pengguna. Atau dengan kata lain, sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem informasi berbasis komputer yang digunakan oleh manajemen untuk memproses data dan memberikan informasi yang berkualitas. Sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi yang berguna untuk orang lain. Sistem informasi manajemen dalam proses pengambilan keputusan saling berkaitan dengan kegiatan manajemen karena menggunakan sarana komunikasi antara pihak manajemen atau pimpinan dengan pihak bawahannya, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tertulis. ERD adalah jenis model basis data berdasarkan pengertian suatu entitas dunia nyata dan hubungan di antara mereka. Kita dapat memetakan skenario dunia nyata ke model database hubungan antar entitas. Model hubungan entitas ini menciptakan satu set entitas dengan atributnya, satu set constraint, dan relasi di antara keduanya. DFD merupakan gambaran sistem secara logika yang tidak tergantung pada perangkat keras, lunak, struktur data, dan organisasi file. Keuntungan dari DFD adalah untuk memudahkan pemakai yang kurang menguasai bidang komputer untuk mengerti sistem yang akan dikerjakan atau dikembangkan. Metode. Dalam metodologi penelitian, dijabarkan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian. Metodologi penelitian terdiri dari beberapa tahapan yang terkait secara sistematis. Metodologi pengembangan sistem pada penelitian ini mengadopsi dari metode waterfall. Tahapan ini diperlukan untuk memudahkan dalam melakukan penelitian. 1. Identifikasi masalah. Langkah pertama dalam mengembangkan sistem informasi manajemen ini adalah mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti. Tahap ini dilakukan dengan menemukan permasalahan yang akan diteliti, sehingga akan mempermudah data di tahap berikutnya. 2. Pengumpulan data.
Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data tentang aplikasi Sistem Informasi Manajemen pada PT Perusahaan Listrik Negara Persero Cabang Kabupaten Rokan Hulu berbasis web. Semua tahap pada proses pengumpulan data-data tersebut diperoleh. 3. Analisa dan perancangan. Setelah mengumpulkan data, tahapan selanjutnya adalah melakukan analisa perancangan sistem. Pada tahap ini, dilakukan tahap analisa kebutuhan sistem serta melakukan perancangan terhadap aplikasi yang akan dibuat. Perancangan sistem meliputi rencana bagaimana kegiatan-kegiatan dalam siklus pengembangan sistem dapat diterapkan secara efektif dan efisien sehingga mampu menghasilkan sebuah sistem yang sesuai dengan tujuan. Tahapan perancangan sistem terdiri dari 1. Perancangan struktur menu yang akan digunakan pada sistem yang dibangun. 2. Tahapan rancangan database beserta atribut yang dibutuhkan. 3. Tahapan rancangan user interface atau antarmuka pengguna pada sistem yang dibangun. 4. Pembuatan sistem. Pada tahap pembuatan program ini dilakukan untuk pembuatan program sistem yang diperoleh perancang program dari data yang ada. Tahap-tahap yang dilakukan untuk penelitian guna perancangan dan pembuatan program tersebut secara terstruktur. Analisa sistem. Berdasarkan analisa permasalahan yang telah dilakukan, permasalahan yang terjadi dalam PT PLN yaitu dalam memanajemen material dan pelayanan pada PT PLN Persero, masih terdapat beberapa proses yang dikerjakan dengan Microsoft Excel dan membutuhkan ruang berkas yang besar. Pengelolaan data laporan pada PT PLN dalam setiap bidangnya, beberapa ada yang masih menggunakan Microsoft Excel dalam pelayanan dan pengarsipannya, seperti data pelanggan, pelayanan keluhan pelanggan, pemasangan baru, laporan perubahan daya dan tarif. Oleh karena itu, permasalahan tersebut membutuhkan suatu sistem informasi yang menunjang kegiatan pelayanan, serta membantu memanajemen data, dan dibutuhkan suatu aplikasi yang dapat mempermudah proses pengolahan semua data, menyajikan laporan data setiap bidang yang ada pada PT PLN, dan mempermudah masyarakat untuk menyampaikan keluhannya. Adapun data yang dibutuhkan dalam memulai pembuatan sistem dalam Sistem Informasi Manajemen pada PT PLN Cabang Kabupaten Rokan Hulu yaitu 1. Data karyawan. Berisi informasi mengenai pegawai pada PT PLN. 2. Data daya. Berisi informasi mengenai tegangan daya yang akan dilakukan pemasangan. 3. Data pengajuan. Berisi informasi mengenai pelanggan yang akan melakukan registrasi dan pendaftaran pemasangan baru yang diolah dengan sistem yang dibuat. 4. Data pemasangan. Berisi informasi mengenai pemasangan yang sebelumnya telah didaftarkan. 5. Data perizinan. Berisi informasi mengenai perizinan yang dilakukan bagian KTL sebelum mengutus karyawan untuk melakukan pemasangan. 6. Data keluhan. Berisi informasi mengenai keluhan pelanggan. Adapun data analisa proses yang dilakukan dalam Sistem Informasi Manajemen pada PT PLN Cabang Kabupaten Rokan Hulu, yaitu login, pelanggan melakukan registrasi pemasangan baru, kemudian bagian PA, KTGL dan teknik melakukan konfirmasi. Setelah itu, sistem akan melakukan pengolahan seluruh data yang sudah dimasukkan ke dalam sistem yang sudah dibuat, sehingga muncul hasil akhir berupa laporan. Keluaran output dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen pada PT PLN Cabang Kabupaten Rokan Hulu, yaitu berupa laporan, seperti laporan data pelanggan, laporan perizinan, laporan pemasangan baru, laporan perubahan daya, laporan users, laporan data petugas, dan laporan KTL dari semua data yang sudah diolah di dalam sistem. Perancangan sistem. Konteks diagram merupakan gambaran secara garis besar suatu perancangan sistem. Dengan konteks diagram ini akan memperlihatkan hubungan antar entitas. Konteks diagram juga akan menggambarkan aliran data yang melalui seluruh proses sistem, seperti pada gambar 4.3 di bawah ini. Bolzenta poram timporan perisianan, dawakayan. Pelanggan, infesis pemasangan sigmhan fulping. Sistem Informasi Manajemen pada PT PLN. Laporan pemasangan, data perizinan, laporan analisis keselamatan kerja, laporan izin bekerja.
KTL, data petugas, laporan perizinan, laporan data users, laporan data pelanggan, data daya, data keluhan. Admin, that's bisanting navil laporan data daya. Teknik, data tugas, info keluhan. Entity Relationship Diagram adalah suatu model jaringan kerja yang mengurai sistem data dari sistem secara abstrak. Entity Relationship Diagram menunjukkan hubungan antara entity pada database. Dapat dilihat pada gambar 4.5, keluhan pelanggan, User ID Status Approve, tanggal pengajuan, ID daya, ID pengajuan, nama daya, tarif, tegangan, nama pelanggan, tanggal approval, ID pelanggan, ID approval, nomor telepon, alamat ISPay, status pemasangan, tanggal bayar, status approve, username, user ID pelanggan, password, role ID memiliki, pengajuan, nama status approve, daya, ID bukti bayar, ID pengajuan, nama file, tanggal upload, memiliki, ID keluhan, ID pelanggan, permintaan, izin, ID permintaan izin, tanggal approve, is approve, ID pengajuan, tanggal permintaan, tanggal mulai, jam selesai, tanggal selesai, jam mulai akhir, jam selesai akhir, ID approval, status approve, ID permintaan izin petugas, nama petugas, ID petai, keluhan, judul keluhan. Implementasi skenario merupakan hasil dari skenario pengujian, di mana tahap ini merupakan tahap meletakkan sistem supaya siap untuk dioperasikan dan dapat dipandang sebagai usaha untuk mewujudkan sistem yang telah dirancang. Langkah-langkah dalam tahap implementasi ini adalah urutan kegiatan awal sampai akhir yang harus dilakukan dalam mewujudkan sistem yang telah dirancang, yaitu 1. Tampilan form login. Pada awal membuka aplikasi ini, user akan dihadapkan menu jendela login. Jendela ini berfungsi menerima masukan berupa username dan password, untuk kemudian akan dicek apakah username dan password tersebut telah valid. Jika username dan password valid, maka pengguna dapat menggunakan aplikasi ini. Apabila username dan password tidak valid, maka pengguna harus mengulangi terus melakukan login. Level user pengguna pada sistem ini diantaranya adalah pelanggan, bagian teknik, KTL, PA, dan admin. 2. Tampilan menu utama. Setelah user memasukkan username dan password valid, maka pengguna dapat menggunakan aplikasi ini dan dihadapkan pada menu utama. Pada menu utama ini menampilkan layanan yang ada di sistem informasi manajemen pada PT PLN. 1. Tampilan menu admin. Pada tampilan menu admin ini, sistem bisa melakukan manajemen data user, manajemen data pelanggan, manajemen data petugas, manajemen data pengawas, manajemen data pekerjaan, manajemen data daya yang disediakan, dan data keluhan pelanggan. Gambar 5.3 menunjukkan menu tampilan manajemen data pelanggan pada level admin. Pada menu ini, admin mampu untuk menambahkan, menghapus, dan mengubah data pelanggan. Pada level admin, kemampuan admin lainnya meliputi di antaranya adalah manajemen data petugas, perusahaan, daya, keluhan, dan lainnya. 2. Tampilan menu 3L. Gambar 5.4 menunjukkan tampilan data perizinan pekerjaan pada level user KTL. Pada level user ini, pihak KTL bisa melihat luaran berupa data perizinan berupa nomor pengajuan, tanggal perizinan, dan status. Baik touchidem stafinse. 4 sebagai jelis watchnik. Tampilan uj Ferralenti. 3. Tampilan data pemasangan PA. Pada tampilan data pemasangan berisi data yang sudah diinput dari data pengajuan pelanggan. Dapat dilihat pada gambar berikut. 4. Tampilan data perizinan. Pada tampilan data perizinan berisi data yang sudah diinput dari data pengajuan pelanggan yang ditambahkan pada menu perizinan yang diinput dari bagian PA. Dapat dilihat pada gambar berikutnya. 5. Tampilan input data pengajuan perizinan. Pada menu input data pengajuan perizinan berisi form untuk menginput data pengajuan perizinan. Dapat dilihat pada gambar berikut. 6. Tampilan input data pengajuan. Pada menu input data pengajuan berisi form untuk menginput data pengajuan pelanggan. Dapat dilihat pada gambar berikut.
7. Tampilan data pengajuan. Pada menu data pengajuan berisi data-data yang sudah pernah diinputkan sebelumnya oleh pelanggan. Dapat dilihat pada gambar berikut. 8. Tampilan data role users. Pada tampilan data role users berisi form untuk input data users agar tersimpan dengan baik ke dalam database. Dapat dilihat pada gambar berikut. 9. Tampilan input data pelanggan. Pada tampilan input data pelanggan berisi form untuk menginput data pelanggan agar tersimpan dengan baik ke dalam database. Dapat dilihat pada gambar berikut. 10. Tampilan input data petugas. Pada tampilan input data petugas berisi form untuk menginput data petugas agar tersimpan dengan baik ke dalam database. Dapat dilihat pada gambar berikut. 11. Tampilan input daya. Pada tampilan input data daya berisi form untuk menginput data daya agar tersimpan dengan baik ke dalam database. Dapat dilihat pada gambar berikut. 12. Tampilan input keluhan pelanggan. Pada menu input data keluhan pelanggan berisi form yang harus diisikan mengenai data keluhan agar dapat tersimpan dengan baik ke dalam database. 3. Lativari. 14. Loranda teknik. Kesimpulan, sistem informasi manajemen pada PT PLN dibutuhkan karena sistem informasi manajemen sangat penting dalam setiap organisasi atau perusahaan untuk membantu sumber daya informasi yang akurat, relevan, dan berguna sebagai penunjang keberhasilan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya sistem informasi manajemen, laporan PT PLN Cabang Kabupaten Rokan Hulu disajikan dengan sistem informasi berbasis komputer yang dapat menyediakan informasi bagi suatu perusahaan. Dan penyimpanan data dalam database lebih memudahkan dalam penyimpanan, sehingga tidak perlu menyimpan data dalam Microsoft Excel dan media kertas. Dan dengan adanya sistem informasi manajemen, admin dapat mengetahui data-data yang dibutuhkan, sehingga membantu admin dalam pengontrolan berapa banyak pelanggan yang melakukan pengajuan. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kami percaya bahwa setiap dari kita memiliki peran dalam menciptakan perubahan positif. Mari kita jadi agen perubahan bersama dan semoga kita dapat mencapai tujuan bersama. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bina Dharma Bermutu.